Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan kesaksian dengan judul Dipukul, Malah Mendapat Jiwa. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan atau kesaksian ini. Tuhan memberkati. Amin. Dalam suatu pertemuan guru sekolah minggu, beberapa orang diminta menyampaikan kesaksiannya. Lalu tampillah seorang perempuan muda, dan dia mulai menceritakan kisahnya. Kami pun diam mendengarkan kisahnya. Waktu itu, katanya, saya masih seorang anak kecil, dan keluarga saya penganut agama non-Kristen yang amat fanatik. Saya pun belum kenal Tuhan. Kebetulan pada pagi itu, saya tertarik untuk datang ke sebuah sekolah minggu di dekat rumah. Gurunya amat pandai bercerita, membuat saya amat tertarik mendengarnya. Karena itu, minggu depannya saya pergi lagi ke sana. Hal itu saya lakukan berkali-kali setiap minggu. Suatu hari, ibu saya mulai curiga dan bertanya, kemana saya pergi? Tapi setiap ditanya, saya diam saja, membisu. Ibu saya lalu semakin curiga. Seperti biasa pada minggu pagi, lagi-lagi saya pergi secara diam-diam ke gereja. Tapi ternyata ibu saya mengikuti kemana saya perginya. Akhirnya saya pun ketahuan. Ketika saya pulang dari sekolah minggu, saya melihat ibu saya berdiri dengan wajah marah, seolah-olah mau menerkam saya. Dengan di tangannya ada kayu kemoceng, ibu saya berkata sambil marah-marah, "Ngapain kamu ke sana? Anak nggak tahu diri. Awas kalau minggu depan kamu pergi lagi ke sana," teriaknya sambil memukuli saya. Saya pun diam saja, tidak menangis. Tapi saya tetap bertekad mau pergi lagi. Minggu depan, pintu kamar saya dikunci oleh ibu saya. Tapi saya pergi manjat jendela. Tidak ada yang dapat menghambat saya. Ketika saya pulang, mama saya berdiri lagi sambil memegang kayu pemukul. Tanpa ampun lagi, dia pun memukul saya, tapi saya diam saja. Saya tidak menangis. Ibu saya berteriak lagi, "Awas kalau kamu pergi lagi ke situ." Minggu depannya lagi, sandal dan sepatu saya disembunyikan ibu saya, dan pintu kamar pun dikunci. Saya tetap pergi walaupun tanpa alas kaki dengan lompat jendela. Tanpa ampun dia pun memukuli saya. Saya tetap diam saja. Mulai pusing tampaknya ibu saya. Ketika saya menahan kesakitan, tiba-tiba muncul adik laki-laki saya. Dia menasihati saya, supaya saya jangan lagi ke gereja. Lama-lama Cici bisa mati dipukuli mama, katanya. Saya pun berkata, "Nggak apa-apa, Dek. Kalau Cici mati, nanti Cici bisa masuk surga. Sungguh senang di sana." Adik saya pun terdiam mendengar saya berkata seperti itu. Dia merenung sepertinya. Tiba-tiba adik saya berkata, "Ci, minggu depan saya juga mau pergi ke gereja bareng Cici." Saya terkejut mendengarnya, lalu menolaknya, karena takut nanti dia juga akan dipukul mama. Tapi dia berkata, "Nggak apa-apa, Ci. Kan kalau saya mati juga bisa masuk surga bareng sama Cici. Kita senang di sana." Lalu minggu depannya kami pergi berdua bersama adik saya. Akhirnya, minggu-minggu berikutnya, mama pun mengizinkan saya dan adik saya pergi ke gereja. Bahkan pagi-pagi sekali mama sudah menyiapkan sarapan untuk kami. Dia pun membangunkan kami agar kami tidak terlambat. Puji Tuhan. Ketika kami mendengar dia bersaksi itu, kami pun terharu dan berkata, "Puji Tuhan." Demikianlah kesaksian tersebut. Semoga menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin.